Gimana ibu-ibu, masih pada semangat? Tetap semangat. Nah, uang tidak cukup. Ya, diatur dong. Coba sekali lagi ya ibu-ibu, bapak-bapak. Uang tidak cukup. Ya, diatur dong. Nah, kan tadi ibu-ibu dan bapak-bapak kita udah belajar bersama mengenai mengatur dan mengurangi pengeluaran ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi tidak semua pengeluaran itu harus kita penuhi. Jadi kita harus apalagi pendapatan keluarga itu terbatas. Jadi kita itu harus bisa berhemat. Harus bisa apa bapak-bapak, ibu-ibu? Berhemat. Nah, bagus. Oh, jadi ibu juga harus bisa membedakan mana pengeluaran yang termasuk kebutuhan dan juga keinginan. Coba kita bisa sama-sama lihat, ada di brosur ibu-ibu, bapak-bapak. Halaman 7, brosur halaman 7. Ibu Lilis bisa dibantu? Bentar. Iya, Ibu. Jadi di sini nanti kita akan belajar sama-sama mengenali apa itu yang benar-benar kebutuhan dan keinginan ya. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak udah paham belum perbedaannya kebutuhan dan keinginan? Belum, Bu. Belum ya. Nah, kita di sini sama-sama belajar ya. Nah, ini ada di brosur tuh gambarnya. Ada tagihan listrik, terus itu gambar uang, misalkan pinjaman ya. Terus kebutuhan rumah seperti sabun, gas, terus susu. Nah, terus keinginannya itu bisa berupa uang jajan, terus terus rokok segala macam. Nah, jadi perbedaannya itu antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu harus segera dipenuhi ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, kalau tidak dipenuhi kebutuhan itu, maka akan bisa mengganggu kehidupan. Nah, mengenai keinginan itu bisa ditunda. Jika tidak dipenuhi, tidak banyak mempengaruhi kehidupan. Nah, kita setelah ini main kuis ya ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kita belajar untuk bisa membedakan antara pengeluaran kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan, nanti ibu-ibu sama bapak-bapak bisa mengangkat tangan kanannya ya. Nah, kalau misalkan saya sebutkan jenis pengeluaran dan bapak-bapak, ibu-ibu mikirnya itu keinginan, bisa mengangkat dua tangannya. Nah, saya coba ya. Jenis pengeluaran bayar listrik, kira-kira itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Nah, kebutuhan ya. Mati, Bu. Oke, ibu tulis ya. Bayar listrik. Yang kedua, uang jajan, termasuk kebutuhan atau keinginan? Keinginan ya. Kadang jadi kebutuhan. Kenapa itu Pak jadi kebutuhan? Anak memaksa, Bu. Kalau anak memaksa. Iya, Bu, kalau nangis gimana? Nggak mau sekolah, Bu. Kalau nggak jajan. Ya, itu seperti yang dipelajari sebelumnya, nanti bisa diatur ya mengenai uang jajan, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, untuk selanjutnya bayar utang. Kira-kira itu kebutuhan atau keinginan nih? Kebutuhan. Kebutuhan, Bu. Oke. Selanjutnya tas baru.
Gimana nih? Keinginan, Bu. Oke. Keinginan, Bu. Nah, selanjutnya ada arisan. Kira-kira kebutuhan atau keinginan nih? Kebutuhan. Nah, ini ada dua jawaban. Kalau kebutuhan itu gimana alasannya? Kebutuhan, Bu. Kenapa bisa jadi kebutuhan, Bapak, Ibu-ibu? Keinginan, Bu. Sekalian nabung juga, Bu, kalau ikut arisan. Oke. Buat tabung, Bu, arisan. Berarti bisa dijadikan sebagai kebutuhan ya? Kebutuhan, ya. Kebutuhan. Nah, beli makanan dan susu, kebutuhan atau keinginan nih, Ibu-ibu? Kebutuhan. Selanjutnya perlengkapan mandi dan cuci. Kebutuhan. Terus ada tabungan. Kira-kira itu kebutuhan atau keinginan nih? Kebutuhan ya semuanya ya. Kalau rokok bapak-bapak kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Keinginan ya. Nah, yang terakhir, pulsa telepon. Kebutuhan. Pulsa. Sekarang mau kebutuhan. Oke. Nah, Kalau nggak diisi mati kartunya, Bu. nah ini kita udah belajar mengenai jenis pengeluaran yang kita bedakan di antara kebutuhan dan keinginan ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sebenarnya kebutuhan dan keinginan itu masing-masing di setiap keluarga itu bisa berbeda-beda, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kebutuhan dan keinginan itu bisa tergantung pada situasi dan kondisi. Misalkan nih, untuk tas baru itu bisa menjadi keinginan ketika ibu-ibu udah punya tas nih banyak. Terus karena ngeliat tetangga, terus jadi pengen tuh. Nah, itu hanya sebuah keinginan. Tapi bisa jadi kebutuhan ketika misalkan anaknya tas sekolahnya udah robek. Terus ingin mengganti tas baru biar bisa membawa bukunya. Nah, itu bisa jadi kebutuhan. Nah, selanjutnya kita lihat juga dari fungsinya. Misalkan lihat di pulsa telepon. Pulsa telepon bisa jadi keinginan kalau dipakai cuma untuk telepon, misalkan gebetan baru atau siapa, kita cuman julid-julid aja. Nah, itu bisa jadi keinginan. Tapi pulsa telepon itu bisa menjadi kebutuhan ketika kita mempunyai bisnis atau kita harus menjaga komunikasi dengan orang tua yang sendiri gitu. Nah, itu bisa menjadi kebutuhan. Jadi kita lihat dari fungsinya juga. Nah, selanjutnya juga kita lihat misalkan arisan ya. Arisan bisa menjadi kebutuhan dan juga keinginan nih. Kalau jadi kebutuhan, jika arisan itu benar-benar kita gunain untuk bagian dari tabungan. Tapi ketika arisan itu kita main, tapi arisannya misalkan arisan Tupperware atau enggak arisan yang kita ada bayar iuran lagi. Nah, itu bisa jadi cuman keinginan aja biar ikut-ikutan dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya agar pengeluaran dapat seimbang dengan pendapatan, kita harus juga mengurangi, menunda, atau membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan. Misalkan nih, uang jajan. Nah, uang jajan termasuk ke dalam keinginan. Itu misalnya pada materi yang kemarin ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita ngerengek
minta beli es tungtung. Tapi ngerengeknya itu setiap hari ketika es tungtung itu lewat. Nah, itu nanti kita bisa batasi, kita juga harus koordinasi sama pasangan. Jadi bisa dituruti seminggu sekali. Jadi kan ibu bisa nge-save uangnya kan untuk ditabung untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Terus tas juga kan sebagai keinginan. Nah, itu kita bisa menunda untuk membelinya. Rokok juga begitu ya, Bapak-bapak. Rokok itu sebagai keinginan. Kalau nggak ngerokok kan sebenarnya nggak apa-apa ya. Aku nggak kerja, Bu. Rokok nggak kerja. Soalnya rokok kan juga nggak baik untuk kesehatan ya, Bapak-bapak. Apalagi kalau Bapak-bapak punya anak nih di rumah, ya kan? Nah, setelah kita tahu nih, kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kita juga bisa untuk menyusun anggaran bulanan keluarga untuk mengupayakan agar pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Jadi kita nggak lagi minus pengeluaran setiap bulannya. Jadi kita bisa tetap nabung juga. Nah, anggaran bulanan ini berisi perkiraan pendapatan dan pengeluaran, namun pengeluarannya hanya yang merupakan kebutuhan. Karena pengeluaran yang merupakan keinginan sudah dikurangi dan ditunda atau dibatalkan. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi bagaimana udah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Sudah, Bu. Oke. Ya, terima kasih, Bu.